Assalamualaikum. Halo YouTube, jumpa kembali bersama saya di Tutor Asaib. Seperti biasa pada video kali ini dengan tutorial Microsoft Excel, yaitu kita akan mencoba untuk membahas formula atau rumus-rumus apa saja yang kita butuhkan dalam membuat aplikasi jadwal pelajaran ya. Yang aplikasinya sebelumnya saya pernah share, namun ada beberapa masukan dari teman-teman, terutama di bagian data mata pelajaran ya. Jadi kemarin aplikasi yang saya share itu data mata pelajarannya hanya bisa menampung sampai Z ya, atau sampai 26 mata pelajaran. Dan video kali ini kita akan mencoba untuk membahasnya supaya data mata pelajarannya itu bisa tidak terbatas ya, atau unlimited, terserah berapa jumlah data mata pelajarannya ya. Jadi nanti kalau datanya kodenya sampai Z bisa dilanjutkan dengan kode AA, AB, AC dan seterusnya. Oke, langsung saja tanpa berpanjang kalam kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama di sini kita perlu siapkan beberapa sheet ya. Yang pertama di sini saya ada contohnya untuk sheet database ya. Yang pertama di database sudah saya siapkan. Di sini ada data guru sebagai contoh, saya sampai 20, dan data kelas. Di sini contohnya saya masukkan 10 kelas dan data mata pelajarannya sampai T ya. Jadi nanti bisa sampai Z dan seterusnya begitu. Jadi kalau mata pelajarannya lebih dari 26 bisa menggunakan kode AA, AB, AC dan seterusnya. Oke, untuk database-nya cukup di sini ya, sampai data mata pelajaran. Selanjutnya kita langsung saja ke data sheet import jadwal ya. Jadi di sini saya sudah siapkan untuk input jadwal pelajaran, bikin tabel seperti ini ya teman-teman. Di sini saya mulai dari kolom B7 untuk kolom hari. Di sini saya sudah siapkan ada 6 hari dan setiap harinya itu ada 8 jam ya. Jadi nanti bisa disesuaikan ya. Misalnya lebih dari 8 jam tinggal ditambah baris ya. Oke. Nah, di sini tinggal menginput data mata pelajaran sesuai dengan kode guru dan kode mata pelajaran ya. Jadi kolomnya itu setiap kelas itu ada kode guru dan kode mata pelajaran seperti ini. Tinggal memasukkan kode guru dan kode mata pelajaran sesuai dengan database yang sudah dimasukkan gitu. Oke, pada sheet ini kita perlu membuat fungsi conditional formatting ya, untuk mengetahui adanya jadwal yang bentrok atau tidak ya. Misalnya di sini jadwal guru yang jadwal yang tidak boleh bentrok itu kan jadwal guru ya. Kalau mata pelajaran kan nggak apa-apa dia bentrok, yang jelas gurunya berbeda begitu. Jadi jadwal guru itu tidak boleh bentrok. Oke, untuk membuat fungsinya itu dengan menggunakan conditional formatting. Jadi caranya di sini pada baris pertama, job pertama di hari Senin ini kita blok kode guru ya. Kode guru di sini saya tandai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Sampai di sini kita ke conditional formatting, kita pilih new rule ya. Kemudian kita pilih di sini ya, format only unique or duplicate value. Kemudian di sini bagian format all-nya kita pilih duplikat. Kemudian kita ganti warnanya warna putih. Kemudian fill-nya kita pakai warna merah ya. Oke, kita oke. Nah, kita coba di sini masukkan kode guru, misalnya kita masukkan kode 1. Kita enter. Nah, di sini akan ditandai seperti ini ya, ada jadwal bentrok. Nah, untuk baris selanjutnya kita coba. Nah, di sini karena kita belum masukkan fungsi conditional formatting jadi tidak ditandai seperti di atas ya. Oke, untuk membuat fungsi conditional formatting pada baris berikutnya kita blok saja di sini di baris pertama, kemudian kita pakai fungsi format painter ya. Nah, seperti ini, kemudian kita klik. Nah, seperti ini. Atau kalau mau cepat kita double klik saja di sini. Kemudian klik setiap baris ya. Nah, seperti ini. Oke, saya contohkan sampai di sini saja. Nanti teman-teman bisa lanjutkan ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, misalnya kita masukkan di sini ya. Di sini kita masukkan angka 7 misalnya. Angka 7. Nah, dia akan bentrok seperti ini. Kalau saya masukkan angka 1, dia tidak bentrok karena tidak ada angka 1 sebelumnya ya. Oke. Kemudian pada set ini juga kita harus membuat tabel kontrol ya, tabel bayangan untuk mempermudah kita untuk mengkoneksikannya dengan output jadwal pelajaran seperti ini. Oke. Jadi di sini saya sudah buat ya.
untuk tabel kontrolnya di sini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if indirect ya. Nah, sebelumnya di sini di bagian atas, di baris atas ini ya, kita sejajarkan dengan ini baris kode guru dan kode mata pelajaran. Nah, di sini kita membuat tabel bantu atau tabel kontrol untuk data mata pelajaran ya. Untuk mata pelajaran di sini kan kenapa huruf F, H, J, L dan seterusnya? Karena kode mata pelajaran itu terletak di kolom F ya. Nah, di sini kan di kelas pertama, di kelas 10 MIPA 1 dia terletak di kolom F, kemudian seterusnya kolom H, kolom J, kolom L, kolom N sampai kolom X ya. Oke, sehingga di sini kita tulis judul kolomnya ya, F, H, J sampai X begitu. Oke, kemudian di sebelahnya kita buat tabel kontrol atau tabel bantu untuk ini kode guru ya, kode guru yang terletak di kolom E, G, kemudian I dan seterusnya sampai W ya. Jadi sesuai dengan kode guru ya. Di sini dari E sampai W ya, jarak satu kolom. Oke. Nah, kemudian di bawah nama kolom, judul kolom di tabel bantu ini kita mengambil data ini ya. Kita mengambil data yang ini. Kita mengambil data kode guru, kode mata pelajaran ya. Oke, di sini. Nah, sebenarnya kita bisa saja mengambil dengan cara simpel seperti ini. Misalnya kita tulis sama dengan, kita ambil ini gitu ya. Nah, seperti ini kan sama-sama menghasilkan data yang sama ya. Data yang sama, tapi nanti hasilnya akan berbeda ketika kita menggunakan fungsi fill handle ketika menggeret atau narik ini ya ke kolom berikutnya. Oke, sehingga kita menggunakan fungsi yang ini ya. Jadi rumusnya kita bisa masukkan yang ini ya teman-teman. Jadi mulai dari sini. Nah, dari sini fungsi if ya, add if, kemudian add indirect sama dengan Z9 dan row. Z9 nya ini ya, yang ini ya. Z9 ini huruf F, kemudian membaca kolom ya, row-nya itu baris ke 10 begitu. Oke, kemudian kita tutup kurung, rumusnya seperti ini, sama dengan 0,500 ini adalah jumlah kolom ya. Misalnya jumlah kolom ini kan, jumlah kolomnya kan ada 10 kelas ya. Jadi kalau sebenarnya bisa saja kita masukkan 10 kelas begitu, atau angka 10 di bagian ini. Oke, kemudian kolom, kemudian sama dengan row, kemudian indirect seperti ini ya. Kemudian dilanjutkan lagi seperti yang tadi, Z9 row, Z9 nya yang ini ya. Oke, kita lanjut sehingga dia akan menghasilkan data huruf A di sini ya. Kenapa huruf A? Karena di bagian sini kan ada kode A ya, sehingga dia bisa menghasilkan huruf A begitu. Nah, setelah jadi seperti ini, sehingga nanti kita bisa tinggal geret seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan data yang sama dengan data yang ada pada setiap kode mata pelajaran begitu. Kemudian untuk ke bawah tinggal ditarik seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, rumusnya sama ya. Kemudian untuk menentukan kode guru, jadi ini tinggal di blok, kemudian di copy, di paste di sini ya. Nah, seperti ini dia akan menghasilkan data sesuai dengan kode guru ya, karena kode guru itu kan terletak di kolom E, G, I dan seterusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, tinggal ditarik, jadinya seperti itu. Oke, di bagian sini sudah cukup. Jadi intinya di sini kita hanya membuat fitur fungsi conditional formatting untuk menandai ini ya, jadwal yang bentrok, kemudian membuat tabel bantu ya, tabel bantu untuk ini untuk data mata pelajaran ya. Saya tuliskan saja kode tabel bantu mapel ya, mapel. Kemudian di sininya tabel bantu untuk kode guru. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal melanjutkan ke tabel output pelajaran ya, output jadwal. Di tabel output jadwal pelajarannya seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman membuat set yang ini supaya lebih mudah untuk menyamakan posisi baris dan kolomnya, ini set input jadwal ini di copy saja ya, di copy seperti ini, menekan tombol kontrol atau bisa klik kanan, kemudian pilih more of copy, kemudian pilih create a copy ya, atau lebih simpel tekan kontrol, kemudian diklik setnya, kemudian tarik ke sebelah kanan seperti ini. Nah, ini tinggal diganti namanya output pelajaran.
Nah, kemudian di bagian sini ini saya pilih sini aja ini ya. Ini dihapus karena sudah ada. Nah, di sini kan tadi di bagian input jadwal kan ada kode guru dan kode mapel untuk setiap setiap kelas ya. Jadi di bagian output jadwal tidak perlu ya, itu dihapus saja, tapi jangan dihapus barisnya ya. Jadi tinggal di merge. Aslinya kan seperti ini ya. Nah, di sini ada 2 kolom ya. Tinggal di merge saja seperti ini, namun untuk kode kolomnya dibuat jadi 1 ya. Ini kan kolomnya 2 kan, 1 2. Kalau di bagian output jadwal itu kolomnya hanya 1 ya. Tapi 2 baris, aslinya seperti ini. Nah, ini tinggal di merge supaya posisi baris yang ini posisi baris yang pertama pada output jadwal itu sama dengan di bagian input jadwal. Ini kan urutannya di jam pertama ini kan ada di baris ke-10. Jadi di sini juga urutannya di nomor 10 begitu ya, di baris ke-10. Oke, saya rasa cukup jelas. Kemudian rumus yang kita masukkan di sini adalah dengan menggunakan fungsi VLOOKUP ya. VLOOKUP yang diawali dengan if error supaya menampilkan data yang ada ya. Jadi ketika datanya tidak ada maka tidak akan tampil ya. Jadi if error VLOOKUP, kemudian kita masukkan referensinya itu input jadwal Z10. Jadi data input jadwal Z10 itu yang ini ya teman-teman. Sini ya. Yang ini di Z10 yang ini kan dia akan membaca mata pelajaran kan. Jadi referensinya yang ini. Yang ada di Z10 itu huruf kode A yang menghasilkan nama mata pelajarannya ya. Oke, di bagian output jadwal akan menampilkan data Al-Qur'an ya, karena referensinya kan di sini sel referensinya itu input jadwal Z10, kemudian data referensinya itu database-nya dari I10 sampai J29 ya, yaitu data mata pelajaran ya, yang ini. Jadi di sini ada I10 sampai J29. Ini kita cek dari sini ya. Nah, dari sini. Nah, oke. Ini database-nya ya. Kemudian di bagian akhir kita masukkan angka 2 karena mata pelajaran itu terletak pada kolom kedua dari database yang ini ya. Oke. Kemudian pilih 0, kemudian ditutup kurung. Kemudian di sini strip 2 kali untuk supaya data yang kosong itu tidak ditampilkan begitu. Oke. Saya rasa untuk set pada output jadwal di sini sudah cukup ya. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke set jadwal pegangan guru ya. Nah, di sini silakan teman-teman bikin tabelnya seperti ini ya. Jadi tabelnya itu di bagian atas ada nama guru. Nama guru kita bisa menggunakan fungsi data validasi ya untuk menampilkan semua nama guru. Nah, di sini. Jadi data ini tampil sesuai dengan database yang sudah kita buat di sini. Jadi caranya kita bisa membuat data validasi ya, masuk ke menu data, kemudian data validasi. Nah, di sini saya pakai name ring ya. Supaya dia nanti name ring dinamis supaya datanya itu tampil sesuai dengan jumlah data begitu. Oke. Untuk membuat name ring dinamis sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Silahkan cek pada video sebelumnya. Oke. Nah, setelah kita membuat data guru seperti ini, di sebelahnya kita harus membuat kode guru ya. Kode gurunya di sini misalnya kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini ada Abdurrahman. Di sini kodenya itu 1 ya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi rumusnya itu kita bisa menggunakan fungsi match ya. Di match-nya seperti ini. Oke, match. Di sini sama dengan match, kemudian D6, kemudian guruku. Jadi guruku ini adalah name ring yang sudah saya buat ya. Oke, kita cek name ringnya. Guruku ya, yang ini ya. Oke. Jadi guruku itu yang ini. Baik, di sini ya, data guru. Hanya namanya ya, tidak diblok dari kode, tapi mulai dari guruku. Mulai dari nama guru ya. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan angka 0 ya, sehingga dia akan membaca data di sebelahnya ini ya. Oke, seperti itu ya. Setelah kita membuat ini kode guru ya, kita lanjut ke bagian sini ya. Pertama kita membuat mata pelajarannya. Oke, jadi rumus yang kita masukkan pada mata pelajaran ini adalah yang ini ya. Oke, silakan teman-teman simak rumusnya. Jadi dari sini ya. Oke, kita menggunakan fungsi if contip offset, kemudian input jadwal AK ya. Jadi AK itu adalah kode di bagian sini. Input jadwal itu adalah mengambil dari kolom pertama pada tabel bantu yang sudah kita buat pada input jadwal tadi ya. Kita cek di sini ya, poinnya di sini.
di set input jadwal, kemudian sel angka 9. Oke, kita cek angka 9-nya yang ini ya, angka 9. Nah, yang ini, yang huruf E ya. Oke, dia mengambil referensi dari sini. Oke, setelah itu kita sini kita cek rumusnya. Di sini setelah angka 9 kemudian F9. Jadi F9 itu adalah yang ini, angka 1. Kenapa angka 1? Karena kita mulai dari baris pertama. Jadi di sini kita harus membuat apa? Tabel baris ya, tabel baris. Jadi di sini kan ini hari Senin ya. Hari Senin jam pertama berarti itu dianggap baris pertama. Kemudian jam kedua dianggap baris kedua dan seterusnya sampai baris ke-8. Nah, di hari Selasa kita bikin dia mulai dari baris ke-9 ya, lanjutan dari baris terakhir di hari Senin kan langsung dilanjutkan dengan baris pertama di hari Selasa. Oke, itu dianggap sebagai baris ke-9, 10, 11 dan seterusnya sampai 16. Nah, hari Rabu dilanjutkan dengan 17, 18 dan seterusnya ya. Nah, ini hari Rabu. Hari Rabu itu sampai 24. Nah, untuk hari Kamisnya dimulai dari angka 25, baris ke-25 maksudnya, sampai seterusnya. Oke, secara berurutan ya. Nah, kemudian di hari Jumat dilanjutkan dengan baris terakhir di hari Kamis. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita cek di sini. Nah, ini dianggap baris pertama, baris kedua sampai baris ke-8 kan. Nah, ini dianggap sebagai baris ke-9, 10, 11 dan seterusnya sampai baris terakhir itu secara berurutan begitu. Ini sebagai data bantu ya, data bantu untuk membaca barisnya. Oke. Oke, kita kembali ke sini. Di sini F9, F9-nya yang ini. Kemudian kita masukkan angka 0, 1 dan 10. Nah, di sini di bagian angka 10 ini, kenapa kita menggunakan angka 10? Karena jumlah kelasnya itu kan ada 10, berarti yang dibaca itu nanti ada 10 kolom ke kanan ya untuk kode mata pelajaran. Oke, setelah itu kita koma, masukkan referensinya F6. F6 itu yang ini ya. F6 itu kode guru, yang ini kode guru. Oke, yang F6-nya yang ini ya, yang ini F6. Kemudian ini kode guru ya, sekali lagi. Kemudian lebih besar dari 0, nah ini dianggap sebagai angka ya. Oke, dianggap sebagai angka. Kemudian koma offset output jadwal pelajaran D8 ya. Oke, jadwal output jadwal D8 itu yang ini ya. Output jadwal pelajaran D8. Jadi D8 itu yang ini ya. Yang ini kan gabungan dari D7 sampai D9. Tapi yang dibaca itu kan kelas ya. Sebenarnya kelas itu ada di E8 kan. Nah, kelas itu ada di E8 sehingga kita mengambil dari sini, dari D8 begitu ya. Nah, jadi nanti ketika diklik referensinya itu akan misalnya seperti ini ya. Sama dengan saya coba di sini ya, di sel kosong, sama dengan output jadwal. Kita klik yang ini, dia akan menampilkan data D7 sampai D9. Ini tinggal diedit saja, taruh angka D8 seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini F9 lagi. F9 itu yang ini ya, tabel bantu ya. F9 kemudian plus 1. Kenapa plus 1? Karena kan kita ngambil D8 ya. D8 itu plus 1. Nah, di sini sehingga dia akan membaca data yang ini ya, bukan data yang ini. Dia akan membaca data yang data mata pelajaran karena kita menambahkan plus 1 begitu. Oke, setelah plus 1 baru kita masukkan fungsi match, kemudian masukkan referensinya F6. F6 itu kode guru ya. Kemudian offset input jadwal AK. Nah, jadwal AK ini sama dengan yang ini ya. Di kolom pertama tabel bantu untuk kode guru yang sudah kita buat ya. Oke, kemudian masukkan lagi F9 yang ini. F9 yang ini ya. Tabel data bantu untuk mengetahui barisnya. Kemudian 0, 1, kemudian 10. Ya, lagi-lagi 10 karena ada 10 kolom yang akan dibaca, 10 kolom ke kanan. Kemudian ditutup, kemudian 0, tutup, kemudian diakhiri dengan ini ya, kosong tanda petik 2 kali, sehingga nanti jika datanya kosong maka tidak akan ada data yang akan ditampilkan begitu. Oke teman-teman, ini untuk data mata pelajaran ya, sehingga muncul Al-Quran di sini. Oke, mata pelajaran yang pertama karena di sini kan Al-Quran. Oke, selanjutnya kita harus menentukan ini ya, kolom keberapa. Ini kan yang dibaca kelas ya, kelas. Oke, kita cek di output jadwal, di input jadwal. Ini kan
ada 10 kelas ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kalau di sini sama ya, 1 2 3 4 5 sampai 10 kelas. Sehingga rumusnya seperti ini, match, kemudian F6 referensinya itu kode guru ya, kode guru yang ini, kemudian offset input jadwal AK9 ya, AK9 untuk kode guru ya, AK9, kemudian 0,1, 10 ya, 0, sehingga dia akan menampilkan data 1 di sini. Kenapa 1? Karena Al-Qur'an mata pelajaran Al-Qur'an ini terletak pada kolom ke-1 untuk kode kelas ya. Untuk kelasnya kan di sini ya. Nah, di sini ini dianggap sebagai kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Atau lebih simpelnya di sini ya, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Oke. Setelah itu kita tentukan kelasnya berdasarkan ini ya, yang tadi. Oke, rumusnya seperti ini. If E9 itu yang ini ya, yang data mata pelajaran. Oke. If E9 jika data mata pelajaran ini kosong, maka hasilnya kosong. Jika tidak, maka dia akan membaca data kelas offset output jadwal D8 0 G9. Jadi G9 itu yang ini ya, kolom keberapa gitu kan. Kolom keberapa? Misalnya kolom ke-1, maka dia akan menampilkan data 10 MIPA 1 karena 10 MIPA 1 ini terletak di kolom pertama pada set jadwal pelajaran yang ini ya. Yang ini. Oke, saya rasa sampai di sini cukup jelas. Nah, setelah jadi satu rumus di sini tinggal ditarik seperti ini ya. Ini juga kalau sudah jadi tinggal ditarik. Ini kalau sudah tinggal ditarik seperti ini. Oke, teman-teman, sampai di sini saya rasa cukup jelas. Untuk jam dan waktu silahkan mengambil dari data input jadwal. Jadi rumusnya input jadwal C10 tarik seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini kan ada NA karena tidak menampilkan hasil ya, tidak ada data yang ditampilkan. Ini yang kolom yang 2 ini disembunyikan saja ya, supaya tidak tampil. Disembunyikan. Nah, kemudian di sini kan ada waktu ya, supaya tidak tampil juga kita menggunakan fungsi conditional formatting ya. Jadi fungsinya seperti ini. Kita blok datanya, kemudian kita masuk ke conditional formatting. Kita pilih new rule. Kemudian kita masukkan use a formula. Nah, di sini kita masukkan sama dengan yang ini ya, mata pelajaran sel yang pertama. Nah, tapi yang dikunci itu hanya kolom ya, barisnya jangan dikunci. Oke, seperti ini. Sama dengan 0 sama dengan tidak ada data, itu seperti ini ya. Tanda petik 2 kali, kemudian format, kemudian fontnya itu kita kasih warna putih ya. Oke. Nah, seperti ini kan tidak tampil. Nah, seperti itu juga pada kolom tabel pada hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Ikuti langkah yang tadi ya. Oke, supaya datanya tidak tampil. Nah, ketika kita memilih data guru yang lain, saya pilih yang lain ya. Nah, di sini akan menampilkan data mata pelajaran sesuai dengan jadwalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk jadwal pegangan guru ya. Oke, kita lanjut ke jadwal kelas ya, jadwal pelajaran untuk masing-masing kelas. Jadi kita mulai dari sini ya, sama kita masukkan data kelas ya di sini dengan menggunakan data validasi. Kemudian di sini kita masukkan nomor urut kelasnya ya, nomor urut kelas. Misalnya 10 MIPA 1. Nomor urutnya itu kan 1 ya. Tapi di sini pada rumusnya kita masukkan fungsi match D6 kelas. Nah, ini kan kelas ini saya mau menggunakan namering ya. Namering data kelas, kita cek namering untuk kelas. Nah, yang ini. Oke, nameringnya yang ini ya. Oke. Karena kita akan membaca ini ya, kode nomor urutnya. Sehingga nanti menampilkan angka 2 karena kita kalikan 2 di sini ya. Kali 2. Oke. Ikuti saja petunjuknya dikali 2 ya. Oke, setelah dikali 2 seperti ini ya. Dia akan menampilkan nomor urutnya, misalnya nomor urut 1. Dia akan menghasilkan angka 2 karena 1 dikali 2. Kita cek nomor urut 2, maka dia akan menghasilkan angka 4 ya. Nah, kenapa kok seperti ini teman-teman? Karena di kode ini ya, kita kan akan menampilkan data mata pelajaran, data guru yang letaknya itu jarak satu kolom ya. Jadi data mata pelajaran itu satu kolom jaraknya di setiap kelas, kemudian ini juga satu kolom untuk data data guru, sehingga kita kalikan 2 di sini ya. Oke. Selanjutnya
untuk menampilkan data mata pelajaran itu rumusnya seperti ini ya. Oke, silakan teman-teman bisa ikuti. Seperti ini fungsinya if error offset database J9 itu yang ini ya. Sorry, kita cek. Nah, oke. If error offset database J9, jadi database J9 itu yang ini ya. Kita cek data mata pelajaran yang ini J9 itu yang ini ya. Oke, sehingga nanti dia akan membaca data yang ini. Kita pilih J9 yang ini, sehingga dia akan menampilkan data mata pelajaran ya. Oke, J9 itu yang ini ya. Oke, kita kembali J9 match offset indirect, kemudian kita masukkan input jadwal C9, tapi ini diawali dengan tanda petik ya teman-teman, diawali dengan tanda petik seperti ini tidak otomatis ya. Oke, input jadwal C9. Oke, input jadwal C9 itu yang ini ya, input jadwal C9 ya, yang ini. Oke, C9 karena dia akan membaca kode guru ya, kode guru, karena kan jarak satu kolom ya, satu kolom, ini satu kolom, kemudian kode guru, satu kolom, kode guru, dan seterusnya. Oke, nah ini C9 itu yang ini ya. Ini sama seperti yang tadi ketika kita memasukkan referensi dari sini, misalnya sama dengan C9, input jadwal C9, dia akan menampilkan C7 sampai C9. Jadi yang ditulis itu C9 seperti ini ya. Oke, kita lanjut C9, kemudian F9 itu yang ini ya. Ini sama seperti di jadwal guru tadi, kita membuat data bantu untuk menampilkan data baris ya, baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, 9, 10, dan seterusnya, seperti data yang pernah kita buat di jadwal sini ya. Oke, jadwal guru. Oke, kemudian selanjutnya di sini F9, kemudian kita koma, masukkan referensinya itu F6 ya, F6, kemudian kita ke database ya, database mulai dari ini ya, mulai dari I10 sampai I29. Jadi ini untuk data guru ya. Oke, kita cek database database untuk kode ini ya, bidang studi. Kita cek database yang ini ya, kode yang ini. Oke, sehingga dia akan menampilkan data sesuai dengan kode ya, data mata pelajaran sesuai dengan kodenya. Oke, di rumusnya seperti ini. Oke, di jadwal mata pelajaran kalau sudah jadi satu tinggal ditarik seperti ini. Oke, kemudian untuk nama guru bidang studinya rumusnya seperti ini. Kita menggunakan fungsi if error juga ya. If error fungsi offset database C9. Jadi C9 nya itu di nama guru ya, nama guru yang ini C9, sehingga akan menampilkan data yang ini ya. Oke, yang ini. Kemudian kita lanjut offset input jadwal C9 nya sama dengan yang tadi ya, yang ini. Oke, C9 itu yang ini C9. Oke, C9, kemudian ini dihapus saja juga nggak apa-apa, karena yang ini ya, F9 itu yang ini. Oke, jadwal kelas F9. Oke, nah di sini F9, kemudian koma, kemudian F6, ini adalah referensinya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, mana sel yang referensi sel yang dikunci sama yang tidak dikunci ya. Oke, F6 nya dikunci, ini referensi yang ini ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah tinggal ditarik seperti ini. Oke, saya rasa pada set jadwal kelas ini sudah jelas ya, tinggal diikuti saja rumus yang sudah kita masukkan. Oke, setelah itu bagian ini ya, ada 2 set lagi untuk mengetahui rekap jam mengajar. Jadi rekap jam mengajar berdasarkan hari dan berdasarkan kelas. Ini berdasarkan hari, ini berdasarkan kelas. Oke, kita mulai dari berdasarkan hari ya. Teman-teman buat tabelnya seperti ini. Nomor, nama guru, kemudian jumlah jam mengajar per hari, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, kemudian jumlah. Oke, kemudian untuk nomor dan nama guru diambil dari database data guru ya. Ini nomornya. Jadi rumusnya if database FB10 itu kosong, maka dia akan kosong, maka jika tidak, maka dia akan mengambil database B10, yaitu nomor urut 1. Setelah itu tinggal ditarik seperti ini ya. Oke, setelah itu setelah jadi 1 tinggal ditarik lagi seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Oke, setelah itu, setelah data ini sudah ditampilkan, baru kita masuk ke rumus yang ini ya. Untuk hari Senin rumusnya seperti ini, kontip input jadwal E10 sampai X17. Jadi ini diperhatikan ya teman-teman, X10 sampai X17.
E10 sampai X17 nya dikunci ya. Jadi dia ada di input jadwal. Kita cek input jadwal. Ini kan yang hari Senin ya. Yang ini adalah hari Senin. Jadi sel inilah referensinya ya. Sel inilah referensinya. Tinggal di tarik ya, tinggal digeret. Oke. Jadi kemudian setelah itu ini kan ranknya ya, kemudian kriterianya itu adalah nomor 1 sesuai dengan kode guru ya, B8. Jadi B8 nya tidak dikunci sehingga tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Oke. Kemudian untuk hari Selasa tinggal mengganti ini saja ya, input jadwal E18 sampai X25 karena jam pelajaran untuk hari Selasa itu mulai dari baris E18 sampai X25, begitu seterusnya ya. Oke, setelah itu di sini bagian jumlah kita jumlahkan seperti biasa menggunakan fungsi sum ya, seperti ini. Oke. Kemudian di bagian rekap jam per kelasnya sama seperti yang tadi, cuman referensinya saja yang berbeda. Kalau per kelas itu referensinya dari sini ya, kita ini kan input jadwal E10 sampai E57 ya. Oke, kita cek. Nah, dia referensinya ada di sini sampai sini secara vertikal ya. Kalau per hari itu kan dia secara horizontal seperti ini. Kalau vertikal itu kalau data jumlah jam mengajar per kelas itu dia vertikal seperti ini. Oke, kalau data per harinya dia horizontal seperti ini. Oke. Kemudian ini kan di kelas 10 MIPA 1, ini 10 MIPA 2, 10 MIPA 3 dan seterusnya sampai kolom terakhir ya. Oke, saya rasa cukup jelas teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan pada kolom tuliskan pada kolom komentar. Dan untuk template jadwal pelajaran ini saya bagikan pada link yang ada di deskripsi video ini, silahkan di download ya, tapi tanpa ada formula rumus ya, sehingga teman-teman bisa mengikuti rumus yang sudah kita masukkan pada video ini ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.